sob, jumpa lagi bersama saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman tentang cara perawatan berayak ikan lele dari usia 1 hari sampai lepas cacing. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut lagi kembali ke topik. Untuk berayak usia 0 baru menetas ya, istilahnya 0 itu. Perawatan yang pertama adalah sebelum istilahnya itu telur ikan lele itu belum semuanya menetas, itu jangan langsung diangkat kakabannya ya teman-teman. Kalau biasanya saya itu mengangkat kakaban atau istilahnya itu tempat bertelurnya ikan lele itu 3 hari setelah ikan menetas. Jadi udah mulai lincah, baru saya akan angkat kakabannya. Dan kakaban yang saya gunakan adalah jenis paranet atau juga bisa menggunakan ijuk, tapi saran saya gunakan paranet aja ya, karena di samping simple dan juga rapi, untuk lebih efektifnya itu menggunakan paranet, karena saat kita mengangkat itu tidak ada yang menempel di medianya. Jika kita menggunakan ijuk, nanti akan sangat disayangkan jika ada anakan ikan lele yang masuk ke sela-sela kakaban. Ini ada contoh berayak ikan lele saya, ini adalah usia 3 hari, tapi 3 hari ini usianya dari mulai pemberian pakan ya. Jadi kalau kita mulai dari 0 telur itu usianya sekitar 6 hari. Dan ciri-ciri ikan atau benih ikan lele yang sehat itu dia akan aktivitas di pinggiran ataupun di tengah-tengah itu tidak bergerombol ya teman-teman. Jadi biasanya kalau ciri-ciri ikan yang kurang sehat itu akan bergerombol dan timbul di atas. Dan jika pola ikan kalian seperti ini, itu berarti bagus dan sehat teman-teman. Ini aktif terus seperti ini, dia akan mengelilingi kolam sisi-sisinya. Dan perawatan selanjutnya adalah jika teman-teman mulai belajar, usahakan berikanlah kocoran di kolam kalian, kocoran kecil ataupun air mengalir kecil ya. Tujuannya untuk mengganti air yang lama dengan air yang baru, biar sirkulasinya terjaga dan airnya tidak cepat rusak teman-teman. Jika pun teman-teman tidak menggunakan kocoran, itu sebaiknya itu dikasih aja teman-teman, walaupun bisa tidak menggunakan kocoran, tapi hasilnya itu tidak semaksimal mungkin. Mungkin tingkat kegagalannya adalah sekitar 60%, itu pasti gagal. Karena saya juga pernah mencoba tanpa menggunakan kocoran, dan malah ikan-ikan saya itu malah pada menggantung semua. Dan untuk pemberian pakan cacing sutra itu dikasih pada usia 3 hari. Setelah 3 hari kita kasih takaran 1 gelas pertama 1 kali 24 jam, lalu kita cek kembali. Jika cacingnya habis, besok kita belikan 2 gelas sampai seterusnya. Jika 2 gelas habis, besoknya kita belikan 3 gelas. Setelah usianya 7 hari, nanti kita akan ganti pakan dari cacing ke Fengli 1 ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman memberikan Fengli, alangkah bagusnya itu dikasih daun pisang terlebih dahulu, karena daun pisang itu berfungsi untuk menahan pakan Fengli yang jatuh ke dasar kolam. Jika teman-teman tidak menggunakan daun pisang, maka akan cepat rusak airnya ya. Karena saya juga sering mencoba, karena Fengli sekarang itu banyak sekali yang tenggelam, sekitar 40% sampai 50%-nya itu tenggelam dan yang sisanya mengapung. Jadi yang tenggelam itu tidak akan dimakan oleh
benih ikan lele atau burayak ikan lele ya. Dan buat teman-teman, untuk pemberian pakan friendly sebaiknya itu bibit atau benih ikan lele kalian atau burayak ikan lele kalian itu jangan diberikan cacing sutra terlebih dahulu ya. Jadi dipuasakan setengah hari. Pastikan cacing dasar kolam itu sudah benar-benar habis, lalu baru dikasih pakan friendly. Kalau kita langsung memberikan pakan friendly, biasanya itu banyak yang tidak dimakan kalau cacingnya itu masih tersisa di dasar. Dan untuk perawatan selanjutnya adalah pergantian air, teman-teman. Ini sangat sering juga dialami kawan-kawan, tidak pernah mengganti air dan disepelekan, karena menurut saya penggantian air ini sangat penting. Di samping menjaga kesehatan ikan atau burayak ikan lele, itu juga berpengaruh pada nafsu makan burayak ikan lele itu sendiri ya teman-teman. Untuk masa pergantian air biasanya saya lakukan itu di usia 10 hari atau 2 minggu. Itu saya wajib untuk menggantinya. Dan setelah teman-teman dari cacing ke friendly, itu usahakan pemberian pakannya itu sekitar 2 jam atau 3 jam sekali ya teman-teman. Jadi lebih sering usahakan teman-teman ekstra di rumah, jangan pergi-pergi atau jalan-jalan. Jika teman-teman benar-benar terpaksa, maka sangat besar kemungkinan burayak ikan lele kalian akan tidak tertolong atau mati semua. Dan ada beberapa contoh. Ini adalah benih ikan lele saya usia 1 bulan. Ini adalah ukuran 3x4. Ini sudah saya pindah kolam. Dan untuk ini juga tips buat kalian ya, jika usia 2 minggu dari kolam penetasan, usahakan benih ikan lele kalian itu dibagi menjadi 2 kolam ya. Tujuannya supaya tidak terlalu padat dan pertumbuhannya pun akan maksimal teman-teman. Beda dengan kita menjadikan satu lubukan itu sampai besar, nanti akan banyak yang istilahnya itu kecentret ataupun kerdil. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Tidak bisa lama-lama, mungkin saya akan sambung ke video selanjutnya. Semoga kalian semua yang sedang belajar diberikan suatu keberhasilan, kesuksesan, dan kelancaran rezeki selalu. Salam dari saya, salam jos, salam sukses selalu buat teman-teman, dan sukses terus.